Apakah kamu masih sering merasa gatel di area kewanitaan padahal sudah rutin mandi setiap hari? Ternyata mandi 2 kali sehari pada pagi dan sore saja tidak akan pernah cukup, terutama untuk menjaga tingkat kebersihan secara maksimal pada area paling berharga bagi wanita ini. Area paling sensitif tubuh kita ini secara alami memiliki sifat tertutup sepanjang waktu. Selain selalu tertutup rapat oleh pakaian dalam, area ini juga kondisinya sangat lembab. Kondisi yang gelap dan lembab ini adalah lingkungan yang paling disukai oleh kuman. Ini adalah tempat sempurna untuk perkembangbiakan jutaan bakteri jahat perusak kesehatan organ intim. Bakteri bisa berlipat ganda dengan sangat cepat, hanya dalam waktu beberapa menit singkat saja. Jika kamu terus-menerus mengabaikan 5 waktu kritis pencucian ini setiap hari tanpa sadar, risiko mengalami keputihan parah dan bau tidak sedap akan melonjak dengan sangat drastis. Di dalam video ini, kamu akan menemukan rahasia merawat area kewanitaan dengan sangat tepat. Tonton penjelasan ini sampai selesai agar rahim dan organ intimmu selalu sehat terawat. Memasuki rentang usia 35 hingga 55 tahun adalah fase penting. Di usia matang ini, tubuh wanita mengalami perubahan hormon yang sangat luar biasa besar. Perubahan di dalam tubuh ini membuat area organ intim menjadi jauh lebih rentan berpenyakit. Kelembapan alami perlahan mulai berkurang drastis dibandingkan saat kita masih berusia belasan tahun. Perlindungan antibodi alami tubuh juga sudah tidak sekuat dan seprima saat kita masih muda. Banyak wanita di usia paruh baya ini datang mengunjungi dokter kandungan dengan rasa malu. Mereka mengeluhkan rasa gatal hebat dan infeksi jamur membandel yang tidak kunjung sembuh total. Data dari para ahli kesehatan kulit dan organ intim menunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata 8 dari 10 wanita dewasa di negara kita pernah mengalami masalah area kewanitaan. Ironisnya, sebagian besar dari wanita ini merasa sudah sangat rajin menjaga kebersihan saat mandi. Mereka rajin menggosok badan setiap pagi sebelum bekerja dan sore hari setelah pulang kerja. Masalah utamanya ternyata sama sekali bukan terletak pada seberapa mahal harga sabun pembersih itu. Bukan juga terletak pada seberapa harum aroma sabun wangi yang biasa kamu pakai mandi. Masalah ini justru terletak pada ketidaktahuan kita tentang waktu pembilasan yang paling tepat sasaran. Organ intim bagian dalam manusia sebenarnya sudah memiliki sistem pembersih otomatis yang sangat menakjubkan. Lendir alami dari dalam rahim akan membuang kotoran secara mandiri tanpa perlu kita cuci. Kita tidak perlu repot-repot mengorek bagian dalam yang justru bisa merusak lapisan pelindungnya. Tugas utama kita sebagai wanita hanyalah menjaga kebersihan pada area luar atau bagian vulva. Sayangnya, banyak wanita yang membiarkan area kulit luar ini dalam kondisi lembab terlalu lama. Kelembapan kotor inilah yang menjadi awal mula dari segala masalah rasa gatal yang menyiksa. Ini juga yang memicu bau menyengat yang sering membuat kita merasa sangat tidak percaya diri. Mari kita pelajari bersama-sama 5 momen paling menentukan yang wajib kamu perhatikan. Semua momen ini terjadi setiap hari dan sangat melekat dengan aktivitas harian wanita Indonesia. Jika satu momen kritis saja terlewatkan olehmu, maka resiko infeksi akan datang mengintai cepat. Mari kita bedah kebiasaan pertama yang pasti sering kamu lakukan dengan cara yang keliru. Ancaman sangat berbahaya setelah buang air kecil dan besar setiap hari. Mari kita mulai dari rutinitas harian yang paling sering kita lakukan di dalam toilet, yaitu saat kita mencoba membersihkan diri setelah buang air kecil maupun buang air besar. Sangat banyak wanita yang membersihkan area kewanitaan dengan cara yang sangat terburu-buru saja, terutama saat sedang berada di toilet umum, tempat kerja, atau di pusat perbelanjaan ramai. Bahkan banyak juga yang sekadar mengelapnya cepat menggunakan selembar tisu kering yang disediakan Sanga. Mereka sama sekali tidak membasuhnya menggunakan air bersih yang mengalir dari keran secara perlahan. Ini adalah sebuah kesalahan dasar yang menyimpan ancaman serius bagi kesehatan organ intim ramu. Air seni atau urin adalah cairan sisa pembuangan racun dari dalam sistem metabolisme tubuh. Cairan pembuangan ini tentu saja mengandung banyak sekali zat asam pekat dan sisa racun. Jika sisa air seni ini tidak dibilas bersih menggunakan air yang mengalir dengan tuntas, maka tetesan asam tersebut akan menempel dengan sangat kuat pada serat kain celana dalam. Tetesan sisa urin ini perlahan-lahan akan mengering, lalu meninggalkan sisa residu yang kotor. Residu kotor inilah yang memicu aroma menyengat yang sangat mengganggu penciuman kita setiap hari. Lebih parahnya lagi, residu ini menjadi makanan lezat bagi bakteri jahat untuk berkembang biak. Bakteri akan bersarang di kain celana dalam dan terus menempel langsung pada permukaan kulit. Kondisi akan menjadi jauh lebih berbahaya dan mengancam setelah kamu selesai buang air besar. Area lubang anus kita adalah tempat bermukim dan berkumpulnya jutaan bakteri usus paling kuat.
Bakteri usus ini bisa memicu berbagai penyakit peradangan jika berhasil masuk ke saluran kencing. Bakteri dari belakang ini sangat mudah berpindah ke area organ intim bagian depan kita. Perpindahan ini paling sering terjadi jika cara cebok atau cara membasuhmu masih sangat salah. Mulai sekarang, kamu harus memastikan selalu membasuh air dari arah depan menuju ke belakang. Usap dengan lembut dari arah organ intim depan, lalu buang air ke arah anus. Cara sederhana ini terbukti ampuh mencegah perpindahan bakteri usus menuju saluran organ intim wanita. Setelah membasuh dengan air bersih secara tuntas, pastikan kamu selalu mengeringkannya dengan sangat baik. Area yang dibiarkan basah dan langsung ditutup pakaian dalam hanya akan mengundang masalah jamur. Jangan pernah merasa malas atau menyepelekan waktu tambahan beberapa detik di dalam toilet basah. Kebiasaan kecil dan sederhana ini adalah benteng pertahanan pertamamu untuk menghindari rasa gatal menyiksa. Risiko infeksi tinggi saat memasuki masa menstruasi dan mengganti pembalut. Waktu kritis yang kedua ini selalu datang menghampiri kita setiap bulan tanpa pernah absen, yaitu saat siklus tamu bulanan datang atau saat kita sedang berada dalam masa haid. Saat sedang menstruasi, organ intim kita secara otomatis membutuhkan tingkat kebersihan yang jauh lebih tinggi. Banyak dari para wanita yang menganggap bahwa darah haid hanyalah sekadar darah kotor pembuangan. Padahal secara kacamata medis, sifat darah sangatlah berbeda dengan sifat alami area kewanitaan kita. Dalam kondisi normal setiap harinya, organ intim wanita memiliki tingkat sifat asam yang seimbang. Sifat asam ini sangat penting karena berfungsi melindunginya dari berbagai serangan kuman dari luar. Namun, darah haid di sisi lain memiliki sifat basa yang sangat dominan dan kuat. Sifat basa dari darah ini bisa dengan mudah merusak keseimbangan asam alami di bawah sana. Saat darah mengalir dan menumpuk di bantalan pembalut, benteng pertahanan organ intim langsung hancur. Dinding pertahanan tidak lagi mampu menahan serangan bakteri yang masuk dari lingkungan luar tubuh. Selain merusak keseimbangan asam, darah segar juga merupakan media makanan yang sangat berlimpah nutrisi. Darah adalah asupan yang sangat disukai oleh berbagai macam kuman dan bakteri penyebab bau. Bakteri ini akan segera berpesta pora dan berkembang biak dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Hal mengerikan ini akan semakin menjadi parah jika kamu malas menjaga rutinitas kebersihan pembalut. Terutama jika kamu membiarkan pembalut dalam keadaan penuh cairan darah dalam waktu sangat lama. Para dokter kandungan sangat menyarankan untuk mengganti pembalut teratur setiap 4 hingga 6 jam. Namun sekedar menempelkan pembalut baru yang bersih saja ternyata belum cukup untuk mencegah iritasi. Setiap kali kamu membuang pembalut lama, kamu sangat diwajibkan untuk membasuh ulang area luar. Bersihkan seluruh sisa darah kotor yang menempel lengket pada lipatan-lipatan kulit di sana. Bersihkan juga area pinggiran selangkangan paha yang mungkin tidak sengaja terkena noda darah mengering. Darah yang mengering dan dibiarkan menempel di kulit adalah penyebab utama rasa gatal hebat. Selain memicu rasa gatal, noda darah kering juga pasti menimbulkan bau yang tidak sedap. Aromanya seringkali tercium seperti aroma karat besi yang bisa menembus hingga keluar pakaian. Gunakan aliran air dingin yang bersih untuk membilas sisa darah tersebut dengan sangat lembut. Kamu tidak perlu menggunakan sabun mandi yang justru bisa memicu rasa perih saat haid. Setelah kulit dipastikan benar-benar terbebas dari noda darah, keringkan area tersebut menyeluruh. Tepuk-tepuk area tersebut menggunakan kain bersih sebelum kamu menempelkan dan memakai pembalut baru. Langkah mudah ini dijamin akan menjaga tingkat keasaman organ intim tetap seimbang dan sehat. Wajib segera membersihkan diri setelah selesai melakukan hubungan suami istri. Momen kritis ketiga ini adalah momen yang justru paling sering diabaikan oleh wanita bersuami. Hal ini terjadi semata-mata karena alasan kelelahan fisik dan rasa kantuk yang berat, yaitu kebiasaan buruk langsung tidur mendengkur setelah selesai melakukan hubungan biologis bersama dengan suami. Rasa lelah dan kantuk yang sangat luar biasa memang seringkali menahan kita di kasur. Tubuh terasa sangat berat sehingga kita malas untuk sekadar beranjak dari ranjang menuju toilet. Padahal membiarkan area organ intim dalam kondisi tanpa dibersihkan setelah berhubungan adalah tindakan ceroboh. Ada 2 resiko masalah kesehatan utama yang siap menyerang langsung jika kamu langsung tertidur. Resiko pertama berkaitan erat dengan tekanan serta gesekan kulit selama proses hubungan suami istri. Gesekan alami ini tanpa kamu sadari bisa mendorong kumpulan bakteri dari luar menuju dalam. Bakteri bisa terdorong secara paksa masuk ke bagian dalam saluran kencing yang sangat sensitif. Jika bakteri tersebut dibiarkan terus menetap dan tidak segera dibilas untuk dibuang keluar, maka keesokan harinya kamu berisiko sangat besar mengalami penyakit infeksi saluran kemih yang perih. Infeksi saluran kemih ini akan membuatmu merasa sangat nyeri setiap kali mencoba membuang air. Kamu juga akan merasa terus-menerus ingin buang air kecil, namun tidak tuntas rasanya.
Risiko ancaman yang kedua berasal dari penumpukan sisa cairan yang tertinggal di area luar. Baik itu merupakan cairan alami pelumas dari tubuh maupun cairan pelumas tambahan dari luar. Jika sisa cairan kental ini dibiarkan terus menempel dan mengering di kulit sepanjang malam, maka kulit di sekitar area kewanitaan akan berubah menjadi sangat lengket saat kamu bangun. Kondisi kulit yang lengket ini akan memicu pertumbuhan jamur kulit penyedap gatal-gatal parah. Sesulit dan seberat apapun rasanya menahan kantuk di tengah malam yang sangat sunyi itu, paksakanlah dirimu sekuat tenaga untuk segera bangkit berdiri dan melangkah menuju kamar mandi terdekat. Hal pertama dan paling utama yang wajib kamu lakukan adalah membuang air kecil di toilet. Aliran deras air seni dari dalam tubuh berfungsi sangat efektif layaknya cairan penyemprot pembersih. Air seni akan mendorong dan menyemprot keluar bakteri yang mencoba menerobos masuk ke saluran. Setelah proses buang air kecil selesai, basuhlah area luar organ intim menggunakan air hangat. Suhu air yang sedikit hangat sangat efektif untuk melunturkan sisa cairan yang menempel kuat. Keringkan area tersebut menggunakan handuk kecil yang lembut dengan cara ditepuk-tepuk secara halus. Setelah memastikan semuanya bersih dan kering total, barulah kamu boleh kembali melanjutkan tidur malammu. Ancaman berkembangnya jamur kulit setelah kamu berolahraga dan berkeringat deras. Waktu kritis yang keempat sangat berhubungan erat dengan gaya hidup aktif yang sedang tren. Saat ini semakin banyak wanita usia paruh baya yang mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Mereka kini semakin rajin melakukan berbagai ragam olahraga fisik untuk menjaga kebugaran tubuh harian. Mulai dari mengikuti senam jantung sehat, kelas yoga, bersepeda, atau sekadar jalan santai pagi. Olahraga secara rutin memang sangat luar biasa manfaatnya untuk memompa kesehatan otot dan jantung. Tubuh menjadi lebih bugar dan sendi tulang tidak mudah keropos saat memasuki masa tua. Namun ada satu kebiasaan kesalahan kecil yang seringkali membawa petaka bagi area kewanitaan. Seringkali kita selalu menunda-nunda waktu mandi bersih setelah selesai melakukan olahraga yang melelahkan. Apalagi jika olahraga tersebut menguras begitu banyak peluh dan keringat deras dari seluruh tubuh. Kita seringkali memilih untuk duduk bersantai dan asyik mengobrol panjang dengan teman komunitas. Kita membiarkan tubuh beristirahat namun tetap mengenakan pakaian olahraga ketat yang sudah basah kuyup. Atau parahnya kita mampir berbelanja ke pasar tradisional sebelum akhirnya memutuskan pulang untuk mandi. Di dalam kosakata dunia medis modern, kebiasaan buruk ini sering memicu kondisi fatal. Kondisi berbahaya ini seringkali disebut oleh para ahli dengan istilah nama vagina olahraga. Kondisi peradangan ini terjadi ketika seluruh area selangkangan kita terperangkap di dalam pakaian olahraga. Celana olahraga modis seperti celana legging biasanya memang dibuat sangat pas dan menempel ketat. Kain pakaian ketat ini dirancang untuk memeluk tubuh sehingga mengunci keringat dan panas tubuh. Kombinasi mematikan antara udara panas tubuh dan kelembapan cairan keringat tanpa sirkulasi udara sama sekali. Menciptakan sebuah lingkungan bak surga yang paling diidamkan oleh jamur kulit berjenis Candida jahat. Jamur Candida sangat menyukai kondisi lembab dan akan tumbuh merambat subur dengan luar biasa. Mereka akan menyebar luas dengan sangat cepat, merusak jaringan lapisan kulit paling luar kita. Kulit halus di sekitar organ intim akan mulai terasa perih, memerah, dan lecet-lecet. Rasa gatal yang ditimbulkan akan sangat mengganggu fokus kerjamu dan merusak mood sepanjang hari. Oleh karena alasan itulah, jangan pernah memelihara kebiasaan menunda waktu mandi setelah tubuhmu berkeringat. Begitu kamu tiba di rumah, segera lepas pakaian olahragamu yang kotor dan basah itu. Basuh segera seluruh permukaan tubuhmu di bawah pancuran air menggunakan sabun yang wangi bersih. Jangan biarkan sisa tetesan keringat yang menempel merusak hari bahagiamu dengan rasa gatal tak berkesudahan. Berbagai kesalahan fatal saat mengeringkan area bawah sesaat setelah mandi. Momen kelima ini justru seringkali luput dan tidak disadari oleh kebanyakan wanita Indonesia. Kesalahan ini terjadi justru saat kita merasa kondisi tubuh kita sudah berada di tahap paling bersih, yaitu pada proses ritual mengeringkan seluruh badan setelah kita selesai melakukan rutinitas mandi sabun. Mandi pagi sebelum beraktivitas dan mandi sore usai bekerja memang sebuah langkah wajib harian. Tujuannya tentu saja untuk mengangkat debu dan kotoran polusi dari seluruh permukaan kulit tubuh. Namun, amat banyak wanita yang tanpa sadar melakukan rentetan kesalahan sangat fatal usai mandi, yaitu kesalahan pada detik-detik penting saat kita sedang mengusap badan menggunakan handuk mandi. Saat menggerakkan handuk di badan, kita umumnya cenderung hanya fokus pada punggung dan kaki. Kita menggosok area tangan dan leher agar air cepat meresap hilang ke dalam serat handuk. Namun kita sering luput dan membiarkan bagian area lipatan paha masih dalam keadaan basah.
Bahkan area selangkangan seringkali hanya ditepuk sekali saja, lalu kita abaikan masih setengah basah. Tanpa berpikir dua kali, kita langsung menarik dan mengenakan celana dalam menutupi area basah tersebut. Banyak wanita yang dengan santainya berasumsi bahwa sisa air mandi itu akan segera mengering. Mereka berpikir panas tubuh akan menguapkan air tersebut dengan sendirinya seiring waktu berjalan terus. Padahal pemikiran dan asumsi ini sangat salah dan justru sangat membahayakan keseimbangan alami tubuh. Area organ kewanitaan yang masih basah dan langsung ditutup rapat akan menciptakan efek pengap. Udara terjebak, tidak bisa keluar masuk di dalam kain dan membuat kulit menjadi melunak. Kulit yang selalu lembab dan lunak sangat rawan terluka saat bergesekan dengan karet celana. Luka lecet sekecil apapun di lipatan paha akan menjadi pintu masuk utama bagi kuman. Kuman dan bakteri jahat akan dengan sangat mudah menerobos masuk, menciptakan peradangan bengkak menyakitkan. Selain itu, kondisi kelembapan tinggi yang terkurung kain juga akan kembali memanggil jamur kulit. Jamur akan kembali datang bersarang di sela-sela lipatan paha yang jarang terkena angin. Mulai dari sekarang, biasakanlah untuk lebih teliti, memastikan area selangkangan benar-benar kering tuntas. Jangan terburu-buru memakai baju sebelum area organ intim benar-benar bebas dari sisa air. Kamu bisa menggunakan area handuk yang masih kering tatal untuk menepuk bagian bawah perlahan. Atau gunakan selembar tisu bersih khusus untuk menyerap titik air yang sulit terjangkau handuk. Ingatlah untuk hanya menepuk perlahan dan hindari menggosoknya dengan kasar agar kulit tidak mengelupas. Pastikan tidak ada satu tetes pun kelembaban yang tersisa sebelum kamu mulai mengenakan pakaian dalam. Bonus, rutinitas emas mengganti pakaian dalam bersih sesaat sebelum waktu tidur. Sebagai sebuah pengetahuan tambahan penting, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa menjadi kunci emas. Kebiasaan ini terbukti ampuh untuk membantu menjaga organ kesehatan rahimmu agar awet muda selalu. Sayangnya rutinitas ini masih sangat jarang diterapkan, karena banyak wanita yang merasa malas bergerak. Yaitu rutinitas kedisiplinan mengganti pakaian dalam dengan kain yang baru sesaat sebelum kamu terlelap. Coba kamu luangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi kembali kondisi celana dalam yang sedang dipakai. Terutama celana dalam yang sudah membungkus tubuhmu dari sejak terbit matahari di pagi hari. Kain pakaian dalam itu pastinya sudah bekerja keras, menyerap begitu banyak jenis cairan tubuh. Mulai dari tetesan sisa keringat aktivitas, kotoran debu jalanan, hingga cairan alami perembab tubuh. Pada saat malam telah tiba, kondisi kain tersebut pastinya sudah tidak lagi beraroma segar. Serat kainnya pasti sudah terasa lengket, dan kondisinya cenderung sangat pengap serta sangat lembab. Jika kamu tetap nekat memaksakan diri memakainya untuk tidur, yang biasanya berlangsung sangat lama, terlebih lagi durasi tidur malam normal manusia biasanya memakan waktu 7 hingga 8 jam. Berarti kamu dengan sangat sengaja menyekap organ intimmu dalam lingkungan yang kotor dan berbahaya. Padahal waktu tidur terlelap di malam hari adalah saat emas, di mana sel tubuh bekerja. Tubuh sedang sibuk melakukan proses perbaikan jaringan kulit yang rusak sepanjang aktivitas siang hari. Area kulit organ intim juga sangat membutuhkan banyak ruang bernapas lega bebas tanpa hambatan. Tujuannya untuk memulihkan kadar kelembapan alaminya secara optimal, tanpa ada halangan kotoran menempel rapat. Menutupinya dengan selembar pakaian dalam yang kotor dan lengket hanya akan merusak siklus alami. Hal ini sangat menghambat dan menggagalkan proses perbaikan alami yang sedang tubuh usahakan semalaman. Mulai malam ini, jadikanlah rutinitas mengganti celana dalam kotor sebagai hukum wajib di kamarmu. Masukkan ke dalam daftar kebiasaan sebelum tidur bersama dengan mencuci muka dan menyikat gigi. Basuhlah area kewanitaanmu dengan air bersih yang mengalir pelan dari keran kamar mandimu sejenak. Pastikan kamu mengeringkannya dengan sangat sempurna menggunakan handuk lembut, lalu segera gunakan celana bersih. Para ahli kesehatan kulit sangat menyarankan untuk memilih model pakaian dalam yang berpotongan longgar. Kain yang longgar akan memastikan kelancaran sirkulasi aliran darah di sekitar panggul bawah berjalan lancar. Tidur malam dengan area kewanitaan yang bersih dan sejuk akan menjauhkanmu dari mimpi buruk. Kamu tidak akan diganggu lagi oleh masalah bau tidak sedap saat bangun keesokan paginya. Kualitas tidur nyenyakmu akan melonjak drastis dan tubuhmu terasa jauh lebih segar bertenaga esoknya. Langkah nyata dan sangat mudah untuk menjaga kebersihan organ kewanitaan secara menyeluruh. Setelah menyimak dan memahami semua penjabaran tentang 5 momen waktu paling kritis di atas, kamu mungkin saat ini merasa sedikit khawatir akan efek buruk dari kebiasaan lamamu tersebut. Mungkin kamu teringat seringkali melanggar aturan kebersihan ini di masa-masa sibuk kerja.
Namun, kamu sama sekali tidak perlu merasa cemas, panik, atau merasa sangat ketakutan berlebihan. Kesalahan yang sudah berlalu bisa kita perbaiki bersama mulai hari ini juga, tanpa ditunda. Solusi penanganannya ternyata sangatlah nyata dan luar biasa mudah untuk kamu terapkan langsung sendiri. Kamu bisa mulai mengubah daftar rutinitas harianmu secara bertahap dan konsisten setiap harinya nanti. Berikut ini adalah 3 langkah ampuh rekomendasi ahli untuk memulai gaya hidup bawah bersih. Seluruh langkah perawatan ini sama sekali tidak memerlukan alat prosedur medis yang rumit penggunaannya. Dan kabar baiknya lagi, kamu tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk biaya yang mahal. Langkah pertama yang paling wajib, mulailah secara perlahan merapikan ulang isi lemari pakaian dalammu. Berinvestasilah sedikit uang belanja untuk memborong celana dalam baru yang terbuat dari bahan katun. Pastikan kamu membaca label kain dan memilih bahan katun murni berkualitas baik tanpa campuran. Singkirkan segera celana dalam harianmu yang berbahan dasar nilon, kain parasut, atau bahan jaring. Meskipun bahan sintetis terlihat modis, cantik, namun bahan itu membuat area bawah sangat kegerahan. Kain berbahan dasar katun murni memiliki serat pori-pori tenunan yang sangat pandai bernafas. Serat ajaib ini sangat ahli dalam menyerap luapan cairan keringat berlebih di area selangkangan. Bahan katun yang lembut juga akan memungkinkan sirkulasi arus udara berjalan memutar lancar sekali. Area kulit luar organ intimmu dijamin akan selalu terjaga kesejukannya dari pagi hingga malam. Kamu akan terhindar total dari kondisi gerah mengganggu penyebab rasa gatal di sela paha. Langkah kedua untuk kebersihan paripurna, sediakan selalu sebuah gulungan tisu lembut di ruang toiletmu. Beli tisu tanpa pewangi dan letakkan di tempat kering yang mudah diraih oleh tanganmu. Gulungan tisu bersih ini akan menjadi penolong rahasia utamamu setiap kali selesai menggunakan toilet, terutama setelah kamu selesai menuntaskan hajat membuang air kecil maupun buang kotoran air besar. Setelah selesai membasuh bersih area kewanitaan menggunakan semburan air dari arah depan ke belakang, segera ambil lipatan tisu bersih tersebut, lalu usapkan dengan cara ditepuk-tepuk secara perlahan. Usahakan untuk menghindari menggosok lembaran tisu dengan keras pada kulit bagian bawah yang sensitif. Gesekan yang kasar dan keras bisa meninggalkan serpihan kotoran robekan tisu menempel pada kulitmu. Jauhi kebiasaan menggantung dan memakai lap handuk kotor yang sudah berhari-hari di dinding toilet. Handuk basah di toilet adalah tempat bersarang kuman yang sangat membahayakan kesehatan organ tubuhmu. Tisu bersih sekali pakai terbukti jauh lebih aman tingkat kebersihannya untuk mengeringkan area sensitif. Langkah ketiga yang tidak kalah penting, segeralah hentikan semua kebiasaan penggunaan sabun kewanitaan wangi, terutama produk sabun pembersih yang terbukti mengandung takaran bahan pewangi buatan terlalu tajam baunya. Amat banyak sekali wanita yang terobsesi agar area kewanitaannya selalu beraroma seperti parfum bunga. Padahal kumpulan zat kimia buatan pembuat wangi tersebut akan bertindak mengikis keseimbangan sel pelindung. Sabun mandi yang berpewangi tajam ini akan ikut mematikan sekumpulan koloni bakteri baik tubuhmu. Padahal bakteri baik tersebut adalah pasukan penjaga yang bertugas melawan berbagai infeksi kuman penyakit. Sebagai jalan keluar terbaik, biasakanlah untuk hanya mengandalkan air bersih mengalir untuk membasuh harianmu. Jika kamu memang merasa butuh sensasi sabun saat melakukan mandi pagi maupun mandi sore, maka belilah produk sabun-sabun cair khusus bayi yang formulanya sangat ringan dan aman. Gunakan setetes kecil sabun ini murni hanya pada bagian rambut luar organ intim saja. Setelah itu bilaslah menggunakan guyuran air yang banyak hingga sisa licin sabun menghilang tuntas. 3 langkah super sederhana ini sudah sangat cukup untuk menjauhkanmu dari masalah infeksi dokter. Memastikan kesehatan dan kebersihan organ intim adalah sebuah wujud bukti komitmen cinta pada diri. Hal ini membuktikan seberapa besar kamu menghargai dan merawat tubuh yang telah Tuhan titipkan. Mulai detik ini, jangan pernah lagi berani menyepelekan momen waktu mencuci setelah buang air. Kedisiplinan tinggi dalam menjaga area bawah akan membuatmu terbebas merdeka dari siksaan rasa gatal. Jika kamu merasa teredukasi dan sangat terbantu oleh rahasia tips medis di video ini, silahkan berikan dukungan dengan menekan tombol subscribe merah di bawah ini sekarang juga ya, agar kamu terus mendapat asupan edukasi kesehatan wanita terpercaya dari pakar yang sangat berpengalaman. Bagikan juga tautan video penting ini ke semua grup keluarga besar dan sahabat arisanmu. Biarkan teman-teman wanitamu ikut mendapatkan pencerahan dan merasakan hidup sehat bebas keluhan gatal.
Pada jadwal video yang selanjutnya, kita akan membongkar ciri-ciri menstruasi tidak wajar wanita. Tetaplah menjadi sosok wanita hebat yang cerdas menjaga aset kesehatan tubuh, dan sampai jumpa.